wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa kumpul bareng lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ari Farizal Rashid MAG. Perkenalkan, saya Putri Taila Amanda yang hari ini Bapak jadi moderator untuk presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang integrasi nilai-nilai filsafat Islam dalam sistem ekonomi. Langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Di sini ada pendahuluan mengapa filsafat Islam relevan untuk ekonomi modern. Ekonomi modern seringkali dihadapkan pada isu-isu etika dan keberlanjutan. Filsafat Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini dengan penekanan pada keadilan, kemerataan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi nilai-nilai ini dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih humanis dan stabil. Ada juga keadilan kemerataan sebagai pilar utama, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan, dan alternatif etis untuk kapitalisme murni. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ardikan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam, fondasi dan prinsip utamanya. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu ada larangan riba, kemudian zakat dan sedekah, keadilan, dan keberlanjutan, dan kemitraan. Nah, dari poin-poin tersebut dihubungkan itu disangkut pautkan dengan larangan riba, yaitu penghapusan bunga untuk mempromosikan investasi produktif. Nah, karena sudah jelas ya di dalam ekonomi syariah itu bahwasannya larangan riba itu sudah tidak boleh dilakukan ya, atau sudah jelas haram gitu. Kemudian ini yang kedua ada zakat dan sedekah, yaitu mekanisme redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan nasional. Jadi pengelolaan harta dalam Islam itu bisa didistribusikan melalui zakat dan sedekah. Nah, yang kemudian yang ketiga ada keadilan, yaitu transaksi yang adil dan tanpa eksploitasi. Jadi dalam Islam itu mengutamakan kepada transparansi dan keadilan untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang keempat ada keberlanjutan, yaitu menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Nah, di dalam ekonomi Islam juga di dalam konsepnya yaitu ada keberlanjutan ini, salah satunya untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam agar kita sebagai mahasiswa itu harus bisa mengutamakan ke dalam poin tersebut. Kemudian yang terakhir ada kemitraan, mendorong bagi hasil dari risiko bersama. Nah, jadi di dalam ekonomi Islam itu kemitraan adalah salah satu bentuk cara atau upaya untuk mendorong bagi hasil dari risiko bersama. Jadi agar tidak saling merugikan gitulah. Oke, di next. Nah, kemudian di sini ada filsafat Islam dan etika bisnis menjadi landasan moralitas usaha. Nah, etika bisnis dalam Islam bukan hanya tentang apa yang haram dan halal, tetapi juga tentang bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Nah, maksudnya ini adalah bahwasanya etika bisnis itu bukan hanya tentang halal dan haram saja, tetapi untuk menjadi bagaimana bisnis itu secara maju bisa diolah kembali kepada kontribusi pada kebaikan masyarakat kembali. Kemudian di sini ada sifat-sifat yang ada pada Rasul, yaitu yang pertama ada amanah, sidik, patonah dan tabligh. Yaitu amanah yaitu kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi itu dikaitkan kepada ekonomi. Kemudian sidiknya itu kejujuran dalam ucapan dan perbuatan ketika kita sedang bertransaksi, kemudian tawar menawar, kita itu harus jujur. Kemudian patonah, kecerdasan dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Dan yang terakhir ada transparansi dan komunikasi yang jelas. Bisa di next. Nah, di sini ada profil UMKM dan model bisnisnya, yaitu kita mengambil UMKM Stop Roti ya. Nah, jadi UMKM Stop Roti ini adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner
spesialisasi dalam produk roti dan kue. Jadi bahannya itu roti dan kue. Itu kemudian susu, itu bahan utamanya. Nah, didirikan dengan visi untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek bisnisnya. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada produk inovatif dengan bahan berkualitas. Kemudian yang kedua, fokus pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, yang terakhir, keterlibatan komunitas lokal. Nah, ini adalah profil singkat dari UMKM yang kita observasi itu, yaitu UMKM Suproti. Pertama itu ada produksi halal, yang kedua ada keadilan upah, kemudian yang ketiga transparansi harga dan infak sedekah. Yang pertama itu produksi halal, memastikan semua bahan baku dan proses produksi sesuai syariah. Jadi ketika kita masuk untuk berbisnis dengan secara syariah itu ya harus dengan memastikan semua bahan dan yang kita produksi itu halal. Kemudian ada keadilan upah, memberikan upah yang adil dan layak bagi karyawan. Jadi tidak kalau istilahnya itu kita kerja tetapi upahnya itu tidak sesuai yang apa yang kita kerjakan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada transparansi harga, yaitu transparansi harga sesuai ekonomi Islam itu memang harus transparansi dalam harga gitu. Jika kita memanipulasi harga itu kan akan berdampak sangat tidak gitu apa sih namanya, sangat kacau gitulah ke depannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada infak dan sedekah. Nah, di dalam implementasi nilai Islam, kita juga sebagai misalkan kalau produsen itu bisa dihasilkan atau hasil dari penjualan tersebut bisa disalurkan menjadi infak dan sedekah gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Rekan yang telah memaparkan materi kedua dan Semarang, materi yang ketiga akan dipaparkan oleh Salwa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini ada dampak integrasi nilai Islam terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Di sini ada 4 bagian, yaitu ada 1 peningkatan kepercayaan konsumen. Peningkatan kepercayaan konsumen yaitu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen baik dengan produk halal dan etis. Terus yang kedua ada kesejahteraan karyawan, yaitu lingkungan kinerja yang positif baik adil meningkatkan produktivitas. Terus yang ketiga ada dampak sosial positif, yaitu berkontribusi terhadap masyarakat untuk melalui kegiatan sosial. Terus materi selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam menggerakkan ekonomi Islam pada skala UMKM. Di situ ada 2, yaitu yang satu ada tantangan dan yang kedua ada peluang. Tantangannya apa? Kekurangan. Yang satu kekurangan pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam. Yang kedua akses terbatasnya pembiayaannya. Yang ketiga persaingan pasar yang ketat. Terus di sini juga ada peluangnya. Peluangnya apa? Pasar halal yang terus berkembang. Yang kedua dukungan komunitas dan pemerintah. Dan yang ketiga ada diversifikasikan produk dengan nilai tambahan etis. Selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk mengembangkan UMKM berbasis prinsip ekonomi Islam. Itu ada 4. Satu ada edukasi dan pelatihan. Itu untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi Islam. Terus yang kedua ada promosi dan branding untuk menonjolkan nilai-nilai Islam sebagai unggulan kooperatif. Terus yang ketiga ada akses pembiayaan. Untuk apa? Untuk memperluas jangkauan lembaga keuangan syariah. Yang keempat ada jaringan dan kemitraan. Yaitu untuk apa? Untuk membangun kolaborasitas antar UMKM dan pihak
Sekian materi kali ini, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sawa yang telah memaparkan materi terakhir. Mungkin presentasi dicukupkan sekian, dan saya di sini akan membacakan kesimpulan. Integrasi nilai filsafat Islam dalam sistem ekonomi sebagaimana yang ditentukan oleh UMKM Suprapti bukan hanya sebuah idealisme, melainkan sebuah model bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif. Dengan komitmen terhadap keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial, UMKM dapat tumbuh dan berkembang sekaligus